Di rumah sendiri kan nggak sadar kita, rumah itu bisa jadi menjadi sarang atau awal anak belajar bully. Suami istri yang saling merendahkan. Ya Allah, mama membisa apa sih, papa dong gitu. Itu bisa jadi Berarti sebenarnya bully itu udah ada dalam budaya juga ada, Sat, ya. Misalnya gini, ada satu budaya, panjol. Nah itu. Botak. Nah itu bully ya? Salah satu. Itu yang harus gendut gitu. Nah itu kan sesuatu yang kita lihat panggilan-panggilan yang dalam Quran dicela, jangan sampai kamu melakukan itu, tapi kan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itu kayaknya mereka dapat ilmu bullying itu dari film-film, ya. Banyak tuh film apa namanya Korea lah, Dracin lah gitu, yang gampang banget gitu. Apa kalau sama orang tuh ngebully suruh nyembah dia gitu. Iya, sangat mungkin. Itu kan ya artinya kita nggak memungkiri bahwa budaya roasting dalam stand up komedian itu kan sebenarnya tanpa sadar itu adalah bentuk bullying yang ya walaupun bilangnya saya udah izin sama orangnya. Tapi kan orang yang mengizinkan itu dia tidak tahu bahwa itu menjadi tontonan menginspirasi orang untuk merosting temannya. Yang itu tanpa sadar itu memberikan dampak kepada orang tadi gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Mungkin kalau katakanlah, tapi kalau roasting itu kita udah janjian dulu gitu. Iya. Tapi masalahnya kan di aplikasi dalam bercandaan temen itu kan nggak ada janjian, spontan aja lagi ngobrol di warung. Tiba-tiba akhirnya bercanda langsung nyari, lu bapak lu begini gini. Kita nggak sadar itu. Tiba-tiba ada yang nonton lah lucu nih gitu, kemudian dia punya ide, wah boleh juga nih angle ngerostingnya. Kalau komedi kan begitu tuh. Betul. Ambil ini kata-katanya kalau perlu disamain, kemudian dia terapkan ke tempat lain. Betul. Itu kan jadi inspirasi dia untuk menjadi perosting ke orang lain yang dia kenal. Dengan angle kalimat ini. Menyakiti tapi lucu apa segala macam. Itu kan jadi udah sejarah ya. Betul. Inilah kenapa memang begitu besarnya perhatian Islam terhadap adab berkata-kata, adab muamalah, supaya tadi bagaimana kita betul-betul memanusiakan manusia lain. Dan Nabi SAW bahkan menjaga kehormatan ketika seorang misalnya Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan kepada Bilal, wahai anak budak hitam dari Habsyi. Itu kan kalimat yang hari ini kalau kita dengar biasa, tapi Nabi tahu di balik ini ada perasaan dihinakan. Satu menyebut Bilal budak hitam, ya budak aja udah menghinakan, hitam rasisme menghinakan lagi. Habsyi, sebuah negeri Ethiopia yang menunjukkan level rendah, negara yang peradaban miskin. Sekarang negara yang nggak maju lah. Jadi 3 penghinaan itu tanpa sadar diucapkan dalam satu waktu. Dan Nabi langsung mengatakan kepada Abu Dzar, masih ada benih jahiliyah dalam diri kamu. Jahiliyah itu adalah ketika merendahkan orang, menghinakan orang, yang mungkin dalam hal ini dia mungkin nggak menyangka itu sebagai bentuk penghinaan, tapi bagi orang itu merasa terhina. Makanya dari 2 sisi bullying ini ada aspek. Ada orang yang nggak niat membuli tapi diterima sebagai bullying itu nggak ada. Ya itu bisa menjadi pengaruh. Misalnya kita nggak kenal budaya seseorang, terus kita nggak ada tahu, kita ngomong itu, bagi dia itu menghina, itu sangat mungkin. Dan makanya pentingnya kita memahami latar belakang budaya orang, ngobrol, ya supaya kita jangan sampai melakukan sesuatu menyakiti diri dia. Sebenarnya sederhana sih. Ketika kita ngomong bahasa tubuh dia sudah mulai berubah, harusnya kita tahu ini ada sesuatu yang nggak ada yang salah dari saya gitu. Maka dia harus reaksi mengatakan ada yang salah ya, sorry apa ya tadi ya. Nanti kalau dia bilang enggak sih ini, sorry kayaknya tadi gua kelepasan, harus segera dilakukan, karena kalau dia nggak melakukan itu, ya orang tadi akan merasa sakit hati gitu. Ya. Nah kalau kita lihat kan hari ini sosmed memfasilitasi orang merosting, bahkan kita bisa tanpa sadar membuka orang roastingan itu. Misalnya kita kesel sama orang tuh, sebenarnya ranah pribadi, kita upload postingan dia ke kita supaya dia dibully bareng-bareng sama netizen gitu ya. Itu juga perilaku yang tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Dan kita merasa puas gitu kan, karena dia menyakiti kita puas. Itu tadi, korban itu selalu punya sisi untuk membalas, untuk menyakiti orang. Makanya
semua lagi-lagi bermasalah dari hati yang tidak damai, tidak secure. Tapi emang benar juga sih, ibaratnya ajakkan untuk sama-sama menyerang salah satu orang di sosmed itu udah kayak budaya kan? Iya, betul. Misalnya dia di treatment nggak nyaman, dia akan bikin postingan, Betul. biar viral, biar produknya itu, servisnya itu atau segala macam itu diserang juga gitu kan? Itu udah jadi kayak udah normalisasi sekarang, betul. Kayak begitu. Nah, normalisasi kayak gitulah kita anggap itu jahiliyah di era modern. Nah, itulah kenapa Nabi bilang wayak sulul jahlu itu maraknya kejahiliahan itu relate dengan kondisi hari ini. Yang menganggap kita merendahkan orang, menjatuhkan harga diri orang. Karena pada salah satu maqasid syariah itu kan menjaga kehormatan orang. Menjaga kehormatan orang itu yang hari ini tidak lagi diberlakukan, ya, menasihati orang di depan publik, ya, menjatuhkan kehormatannya. Bedakan antara menegakkan kemungkaran dengan kita menjatuhkan harga diri orang. Kalau sekarang kan lebih fokus ke orangnya ya, tidak fokus kepada perilaku yang harusnya kita perbaiki. Makanya kadang-kadang postingan antara ustadz diadu, pada ustadz sendiri kalau ditanya misalnya dia menjawab secara ilmiah. Ustadz, ada ustadz ini bilang gini-gini, dia jawab karena ustadz ini berbeda tentu saja. Tapi akhirnya kan postingan ini disandingkan, diadu, dan itu malah membuat jamaah makin terpolarisasi. Kan? Ini juga salah satu yang muncul. Padahal kalau ditanya ke ustadznya, dia bilang saya nggak ridho postingan saya itu. Yang satu dibully sama ustadz ini, apa jemaahnya beliau, yang satu dibully silang jadi. Silang. Itu tadi. Itulah yang terjadi di zaman sekarang. Kayaknya mudah banget, ringan tangan. Orang dulu ringan tangan itu untuk membantu saja. Makanya. Sekarang ringan jempol. Ya, makanya kalau skala satu solusi kayak gini, yuk kembali untuk melihat hati kita. Sebenarnya kalau ada orang yang suka membuli, kita harus melihat dari kacamata pembuli ini adalah orang fakir cinta. Dia nggak dapat dari masa kecilnya. Dia mungkin punya ibu yang ini atau bapak yang nggak baik. Makanya kalau kita merasa bahwa hidup kita alhamdulillah sudah berikan nikmat dan kita sudah berdamai dengan pola masa lalu, maka orang yang membuli kita itu harusnya tidak lagi membuat trigger kita untuk membuli, tapi kita ingin membuat dia berdamai. Ya, solusinya adalah yuk kita perbaiki cara kita mentreatment orang. Gitu. Coba. Ini hal yang berguna buat siapa aja teman-teman ya. Membuli itu bukan melulu kita lihat sesuatu yang banyak terjadi oleh anak-anak kita, adik-adik kita gitu. Siapa tahu itu adalah tipe output dari mereka aja karena mereka di dunia sekolah. Tapi sebenarnya mereka mencontoh orang-orang tuanya yang juga pada suka ada kalimat itu membuli gitu ya. Di rumah sendiri kan nggak sadar kita. Rumah itu bisa jadi menjadi sarang atau awal anak belajar bully. Suami istri yang saling merendahkan. Ya Allah, mama membisa apa sih, papa dong. Itu bisa jadi. Berarti sebenarnya bully itu udah ada dalam budaya juga ada saja. Misalnya gini, ada satu budaya, panjol. Nah itu. Botak. Nah itu bully ya? Salah satu. Itu yang harus. Gendut. Gitu. Nah itu kan sesuatu yang kita lihat panggilan-panggilan yang dalam Quran dicela, jangan sampai kamu melakukan itu. Tapi kan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Iya, memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Makanya kan budaya yang dikembangkan di dalam Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat apresiasi. Ya, makanya Nabi memanggil dengan panggilan yang baik. Misalnya Nabi memanggil Anas ya Unais, panggilan sayang. Nabi memanggil Aisyah dengan ya Humairah, panggilan-panggilan gitu ya. Misalnya Nabi memanggil anak muda ya Syabab. Panggilan-panggilan yang untuk mengangkat kehormatan yang itu harusnya menjadi dasar. Hari ini kan kita memuji itu sulit gitu ya. Bagaimana jadi di rumah mesti apa nih orang tua nih mengembalikan marwah anak atau mengembalikan rasa percaya diri anak yang bisa jadi kita nggak tahu ya karena kita nggak memantau 24 jam kan setiap anak nih. Ada interaksinya, ada di sekolah, ada juga mungkin di sosmed yang kemudian kita secara nggak langsung mungkin lagi ada yang membuli dia atau gimana, mengembalikan percaya diri anak. Yang paling penting kan kita tahu ada 7 yang membuat luka dalam jiwa seseorang. Yang disebut luka pengasuhan. 1 yang namanya kekerasan verbal, ya. Yang kedua kekerasan fisik. Yang ketiga pengabaian. Pengabaian itu merasa tidak diperhatikan, dicuekin, ya.
Yang keempat, tuntutan berlebihan. Ya. Kamu tuh harusnya ya, itu orang tua sekarang model gitu. Jangan itu loh, kamu harus bisa, kamu bisa. Ngasih standar ya. Ngasih standar tinggi itu ya. Itu Oke, tuntutan berlebihan. oke. Yang kelima adalah merasa suka membandingkan. Ini aja bisa, kamu masa nggak bisa, ini bisa gitu. Ada setiap manusia unik. Dia akhirnya kesel, kenapa sih papa selalu membandingkan saya dengan dia? Apalagi kakak beradik. Kakak itu bisa jadi merasa tidak nyaman dengan adiknya yang selalu dibangga-banggakan, atau sebaliknya. Itu jadi bully sendiri tuh. Ya. Yang keenam adalah ekspresi wajah kita yang terekam. Itu luka tuh. Kita pernah bentak pembantu dan anak kita ngelihat itu suatu menyeramkan, itu direkam. Padahal bukan ke dia. Bukan ke dia, tapi itu direkam. Takut kan. Yang ketujuh, merasa tidak dipercaya. Ya bisa bilang, alah masa bisa gitu. Kemarin kamu sini papa nggak percaya. Nah, kalimat secara verbal maupun perendah itu bisa menjadi salah satu memicu. Makanya pelariannya selalu dunia luar. Jadi dunia luar itu adalah mewakili gambaran apa kebutuhan yang tidak terpenuhi yang dimasak di dalam rumah. Jadi kalau dia merasa dia nggak bisa melawan orang tuanya, dia melakukannya kepada orang lain. Ya. Saya misalnya disakiti sama bapak saya kata-kata verbal, saya nggak bisa membantah, makanya saya lawannya kepada adik kelas saya di sekolah gitu. Saya misalnya pernah dipukul, ya, saya nggak bisa ngelawan bapak saya, makanya saya melakukan itu kepada adik saya atau ke orang lain. Kalau dia lihat orang tua KDRT, sangat mungkin dia akan meniru itu. Jadi budaya, nah apalagi ditambah hari ini kekerasan itu kan di sekitar kita itu bukan hanya dilihat oleh secara real lewat kehidupan bapak ibunya gitu ya. Tapi sosmed hari ini kan memberikan aksesnya sangat mudah. Algoritma hari ini kan memberikan pengaruh buat anak-anak untuk ya menonton hal itu. Nah itu juga salah satunya. Jadi bayangin, itulah susahnya hidup di era digital adalah anak kita itu isi kepalanya banyak sampah atau apapun, kita nggak bisa mensortir. Dulu itu kita paling mudah disortir itu isi kepalanya karena paling mana lagi dia kehidupannya di sekolah, paling dari gurunya, kedua di rumah, nggak ada pembandingnya. Dan sekarang gampang, dia bisa merekam apa yang ada di luar, ada di luar negeri, bahkan budaya-budaya itu bisa dimasukkan. Daya sortirnya nggak ada sekarang. Sekarang ya benar, nggak ada filter teman-teman. Ya, semudah segamplang itu ya. Kita mau pakai parental lock pun udah nggak ngaruh sekarang. Udah nggak ngaruh ya. Ini udah anak sekarang lebih cerdas mensiasatinya. Kita mau parental lock sebagainya. Ada satu kasus anak penatangan itu, ada seorang ibu yang anaknya sampai bisa menjebol bank akun mobile bank ibu-ibunya. Sampai bisa gitu ya. Dan itu mereka pelajari dari mana? Ya dari sosmed hari ini. Ya, sampai mereka punya tahu di Android ada apps untuk bisa menghack password WiFi. Ada aplikasinya. Apalagi AI ini. Jadi kalau hari ini kita pendekatannya selalu pendekatan sistem hit and run gitu, pendekatan mukul sebagainya, nggak efektif. Nah, makanya mulailah dari kesadaran dasar bagaimana Nabi memulai dengan ikatan hati. Selalu makanya gini, kalau hari ini kita tahu bullying itu harus diberantas, jangan memberantasnya dengan yang menciptakan penyakit bullying baru. Bullying itu kan menghinakan, menyakiti. Kita cara untuk membuat dia itu adalah kita hinakan dia. Nih pembakul pembuli nih. Ya, kita pajang di depan nih, teman-teman nih suka bully nih, kayak gini orang pembuli nih. Dia selesai enggak? Atau misalnya kita pukul, bukan efek jerat ya? Bukan efek jerat. Digampar pak, wah lu suka bully. Dia nggak akan selesai. Berarti apa? Mengembalikan kembali ruang hati dia supaya dia berdamai. Dia merasa tenang, diakui eksistensi. Kayak Yusuf mendapatkan pengasuhan terbaik lewat ibu angkatnya, ya Imro'atul Aziz itu yang kita tahu Nabi Zulaikha. Walaupun ada sisi lain di kehidupannya masa depan, tapi dia diasuh dengan baik. Dia diangkat sebagai anak. Wa natakhidahu walada. Ya, dia diangkat sebagai anak dan dia diberikan akrimi mathwahu, dia dimuliakan. Kalau jadi makanya para psikiater itu mengajukan skema baru untuk orang-orang punya permasalahan sosial, namanya reparenting. Reparenting adalah mengembalikan kembali
hak-hak anak di masa lalu yang tidak diperoleh oleh orang tuanya diberikan oleh para terapis. Salah satu contoh kalau antum mau searching itu namanya ada Beth Thomas. Beth Thomas itu dia mengalami trauma. Kalau dia udah sampai di derajat bukan sekedar bullying, kekerasan. Beth Thomas itu ibunya seorang pelacur. Dia dilahirkan di rumah bordil. Dia bapaknya nggak jelas siapa. Setiap hari dia melihat ibunya mengalami penyiksaan karena berhubungan seksnya dengan sadokis masokis. Dia setiap hari digampar. Dia ngelihat adik dari rahim ibunya dari bapak yang berbeda juga ada. Dia setiap hari pengen bunuh adiknya. Dia sadistis tuh, bahkan sangat mungkin jadi psikopat. Nah, psikiaternya itu melakukan terapi reparenting tadi, mengembalikan kembali rasa aman, nyaman, rasa percaya, membuat dia merasa damai, memaafkan. Dia tidak lagi membuat luka. Kamu bersyukur tentang apa yang kamu alami hari ini. Kamu sudah memiliki cinta dan sebagainya. Ketika orang merasa sudah dicintai, merasa mendapatkan pengakuan, dia nggak butuh lagi melakukan hal-hal yang menjolimi orang. Maka kalau ingin perbaiki ini ya lakukanlah terapi cinta. Para pembuli ini harus tahu bahwa dia itu masih ada orang mencintai dia. Pantesan ini kemarin ada berita yang cukup viral ya. Seorang anak bunuh diri, enggak tahu saya sampai bunuh diri atau enggak ya. Dia merasa karena dia merasa punya pacar itu AI. Ya, AI-nya itu kalau AI kan selalu mengafirmasi apa? Oh bagus, oh iya benar keren banget itu pendapatnya gitu. Dia ngerasa dapat validasi dari AI itu. Padahal AI. Dan kemudian dia jatuh cinta dengan AI-nya. Entah mungkin akan ada juga AI girlfriend. Jatuh cintanya sampai dia pengen bunuh diri untuk itu. Gitu. Stresnya kayak gitu. Berarti dia nggak dapat di rumah itu. Nggak dapat. Ya. Itulah. Maka urusan hati itu memang harus kita kembalikan lagi terapinya ke urusan hati. Oh, pantesan. Ya, jangan pakai sekedar terapi akal, terapi nasihat. Karena mereka bukan butuh dinasehati, mereka hanya butuh dipahami. Mereka butuh merasakan ada yang memahami dia, mencintai dia. Dan pelan-pelan mereka akan tumbuh, menemukan kembali eksistensi dia, temukan kembali bakatnya. Karena gini, pembuli adalah orang yang tidak tahu bagaimana mengelola potensi dalam diri dia. Makanya kalau dalam Quran tuh dalam surat Yusuf tuh summa makana Yusuf, Allah berikan kedudukan Yusuf. Kemudian diajarkanlah takwil ahadits, tafsir mimpi. Jadi Yusuf punya potensi skill sehingga skill itu membuat dia berdamai dengan kelebihan orang. Gue juga punya kelebihan gitu. Jadi rata-rata pembuli itu kan dia bingung. Dia nggak bandingin hidup dia gitu kan. Iya, kelebihan saya apa sih gitu. Kalaupun ada dianggap rendah orang tua, Allah gitu doang gitu. Makanya dia hanya ingin dikuatkan. Dia punya skill, punya kemampuan. Jadi memang lagi-lagi itu adalah treatment yang harusnya kita berikan kepada setiap pelaku bullying. Insyaallah guys, ini apa yang kita dapatkan, yang kita dengarkan ini juga merupakan introspeksi pada diri kita sendiri ya guys ya. Sebagai orang tua, apakah kita udah cukup berkomunikasi dengan anak kita gitu. Kadang-kadang mereka punya kehidupan rahasia yang nggak diketahui orang tua, ya kan. Yang tiba-tiba mendapatkan validasi justru bukan dari keluarga gitu, entah dari AI atau justru misalnya kalau dapetnya dari teman yang salah kan bisa punya pergaulan yang salah. Dan yang pasti kadang-kadang ada kejadian atau juga mungkin kasus seperti yang belakangan ini, jangan melulu kita langsung justifikasi kepada kesalahan pelaku. Siapa tahu pelaku itu juga adalah korban. Berarti ya, kayak pelaku yang membuat bom di SMA ini, sejatinya dia adalah korban dari bullying. Kan? Kita tidak ingin mengatakan bahwa membenarkan pelakunya, tapi membereskannya itu tidak sekedar langsung label, menghakimi, tupak untuk akarnya itu harus kita bereskan supaya tidak muncul pelaku-pelaku baru. Ya benar-benar. Kemudian ada yang korbannya entah kemudian jadi pelaku, ada yang korbannya kemudian suicide, kan macam-macam outputnya. Ya kedua-duanya juga nggak ada yang bagus. Dan mungkin masukan untuk beberapa sekolah apa nih, Zat? Ya, satu, sekolah itu membangun budaya kolaborasi sebelum budaya kompetisi. Budaya kompetisi itu salah satu pemicu bullying yang kuat, kompetisi yang kuat. Masing-masing menganggap ini
kelas ini kelas terbaik, ini kelas sampah, itu membantu banget. Jadi mereka sudah melabel dirinya, itu orang hebat, gua orang bodoh. Ini ranking ini ranking ini. Budayakan tuh kolaborasi sebuah kompetisi. Maka dalam Quran ayat-ayat ukhuwah itu lebih dulu pertama kali kena daripada ayat-ayat tentang berlomba-lomba. Jadi ajaran Islam itu menguatkan dulu solidaritas, baru ajarkan baru kompetisi. Tapi kok kompetisi dulu sebelum ada ukhuwah, itu yang terjadi hari ini antar ormas, antar lembaga. Itu kompetisi dulu, bukan ukhuwahnya dulu. Sehingga tadi makanya kalau ukhuwahnya dulu, dia kolaborasi dulu. Ketika ada perbedaan, mereka menganggap itu bukan suatu yang merusak ukhuwah gitu. Sekarang ukhuwah itu udah nggak bisa lagi, karena dibangunnya kompetisi. Kompetisi itu dibangun sejak awal selalu merasa diri lebih baik. Validasi selalu menganggap kelompok kita yang terbaik. Berarti ini yang kerok juga nih berarti nih. Iya dong. Iya. Kan sosial media itu yang bikin budaya validasi. Iya. Followers lebih banyak lebih mulia. Betul. Likes lebih banyak lebih mulia. Betul. Viewers lebih banyak lebih mulia. Jadi impactnya itu bisa kemana-mana ya. Iya. Daya rusaknya sosial media ini ya kemana-mana ya. Iya. Ya mudah-mudahan kita diselamatkan teman-teman semuanya dan berkurang lah ya. Ibaratnya tradisi membuli ini, apalagi anak-anak zaman sekarang ngebulinya udah expert banget gitu, kayak udah jago gitu. Apa karena udah sering main game isinya pukul-pukulan atau gimana nggak? Kok sadis-sadis banget sih orang sekarang gitu kan. Salah kayak kemarin ada temen yang supirnya nganter anaknya di jalan cuma gara-gara salah jalan doang, sampai pukul-pukulan gitu. Kayak gampang banget sekarang tuh mukulin orang, dilekin orang gitu, gampang banget. Ya, karena budaya yang pembahasannya kalau dibahas luas itu adalah akarnya orang mau menyakiti itu karena tidak punya rasa empati. Jadi empati itu juga dasar pertama orang mencegah diri dari bullying. Dan empati itu tidak bisa muncul kalau di awal dia ditolak perasaannya. Kenapa anak tidak empati? Karena dari kecil aja dia bilang nangis, cengeng, gak boleh nangis. Menolak perasaan adalah memberi pengaruh anak itu tidak merasa penting melihat diri perasaannya. Sehingga ketika dia menyakiti orang, dia tidak menganggap itu sebagai penting. Cengeng lu gitu doang. Dia nggak menganggap bahwa ada hati yang terluka. Empati itu kan hadir dari kesadaran mengenali perasaan, baru mengenali perasaan orang. Siapa yang dari dulu nggak pernah mengenali perasaannya? Gua sedih, gua kecewa, gua marah. Karena orang tua sebilang gitu aja nangis, gitu aja. Makanya akar berikutnya kenapa bullying itu hadir adanya tidak empatinya kita. Justru orang tuanya tuh gak empati dengan anaknya. Iya, kalau kita empati kan gini, misalnya antum punya empati yang mana? Antum ngomong kasar aja mana, terus tiba-tiba anda berubah. Ada kayaknya itu kan empati. Ngerasa ada perubahan tubuh, ada perubahan bahasa tubuh. Kan empati kan. Kalau antum nggak punya empati, yang cuek. Kenapa sih orang tuh? Ya gitu aja, cengeng banget dia. Dia nggak empati itu. Orang nggak empati itu akan menganggap orang lain cengeng, tapi dia nggak sadar dia menyakiti. Dia nggak menyelami perasaan orang lain ya. Makanya kalau ditanya berikutnya adalah selain kita harus membangun budaya kolaborasi, sekarang membangun budaya empati. Nah, budaya empati itulah bagaimana sekolah-sekolah membiasakan program service learning, program turun ke jalanan, berbagi kepada masyarakat miskin, mengasah jiwa itu, mengasah empati. Sehingga pelaku bullying itu kalau empatinya jalan, dia mukul aja mikir dia. Kasihan dia udah miskin, gue pukul juga gimana ya. Orang tuh kalau empatinya tinggi gak gampang marah. Makanya kebanyakan tentara-tentara yang turun di medan perang tuh nggak dikasih kelas ini. Kayak tentara Israel itu tentaranya disuruh main game perang. Untuk menormalisasi pembunuhan. Betul. Dan gak empati gitu ya. Karena kalau dia tahu dulu pernah ngelihat orang korban ini, terus dia merasakan turun ke jalan luka, dia akan muncul rasa kasihan. Rasa kasihan itu kan bagian dari empati. Nah, kenapa ada orang, bahkan penonton yang memvideokan, kok dia ada rasa kasihan aja bilang, udah dong, kasihan lagi, masih dipukul. Harusnya kan gitu. Tapi kan nggak ada berkasihan. Karena mereka tidak dikenali perasaan dari dulu. Mereka baru nangis sedikit, cengeng baru ada bunda gitu, udah jangan nangis. Pokoknya kelihatan air mata jangan turun. Jadi sedih, nolak, kecewa, ditolak oleh orang tua. Guru juga nggak nerima itu. Makanya kalau Ibu Eli Risman tuh berapa kali nasihatin ke saya tuh, hari ini pendidikan kita tuh meniadakan perasaan.
Pengasuhan juga menyediakan perasaan. Lahirlah orang-orang yang nggak pakai empati dalam mengomong, tidak empati dan bersikap. Kebijakan dari pemimpin nggak empati. Ya. Dari sesama kita nggak empati. Menghina sebuah itu nggak empati. Itu aja. Oh iya, ini waktunya kemudian kita lebih merasai atau menyelami perasaan orang lain ya. Dengan begitu akan timbul empati kita dan mudah-mudahan akan mengerus budaya sifat ingin menang dari orang lain gitu. Dan kalau nggak menang pengen ngebully. Ya terima kasih untuk waktunya Ustaz. Ibaratnya ini menjadi pembelajaran kita bersama. Nggak mungkin ibaratnya di sini ada kejadian kasus kemudian kita cari tahu asal muasal permasalahan keluarga dari itu anak. Sepertinya kita juga jadi membuli dia dong gitu kan. Di sini juga kita cari akarnya seperti apa sih supaya keluarga kita juga dihindarkan dari masalah sedemikian. Jika dirasa teman-teman perbincangan ini menarik, mau silakan share sebanyak-banyaknya link ini ke circle teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk follow juga IG-nya Ustadz Benri. Apa Ustadz? @ajobenri. @ajobenri ya. Ya sampai ketemu lagi teman-teman semuanya sampai di episode cerita untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.